Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Majid Podungge SH.MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur yang kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala limpahan nikmatnya. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang faktor penyebab dan dampak masif korupsi. Perkenalkan, nama saya Israwati Goi selaku moderator dan rekan saya Nur Ain Bagou, Amar Saputra Umar, Asriani Umar dan Rivaldi Kadir sebagai pemateri. Langsung saja pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Nur Ain Bagou. Materi pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan di media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi hingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Dasar atau landasan untuk memberantas atau menanggulangi korupsi adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, dan kebejatan dan ketidakjujuran. Kemudian pengertian lainnya yaitu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pengertian dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun semakin terpojok dalam kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya terbanyak, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara termiskin di dunia, seperti yang ada di Mali dan Ethiopia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup, yaitu kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif, menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan kepemimpinannya. Yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Karena demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan tindak korupsi besar-besarnya yang dilakukan oleh petinggi-petinggi pemerintahan legislatif dan petinggi partai politik. Kemudian yang ketiga yaitu menguatnya plutokrasi. Oke, korupsi yang sudah menyandra pemerintahan pada akhirnya menghasilkan konsekuensi menguat
plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat mereka yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Kemudian yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian jelasnya plutokrasi yang terjadi. Kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok golongan tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya yang menikmati. Kemudian perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaiknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita lihat di sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Baik, selanjutnya materi keempat, yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Nah, dampak terhadap penegakan hukum yang pertama, yaitu fungsi pemerintahan mandul. Artinya apa? Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan, begitupun juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang tergambarkan dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik politik. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan yang baik sebagai pengampu kebijakan negara. Yang pertama yaitu korupsi menghambat peran negara dengan pengaturan alokasi. Kemudian yang kedua yaitu korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Kemudian yang terakhir yaitu korupsi juga memperlambat atau memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dan poin yang kedua yaitu hilang kepercayaan terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan oleh media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu hilang. Nah, ada beberapa lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian yang kedua partai politik, kemudian yang ketiga yaitu Kepolisian RI, dan yang terakhir yaitu Lembaga Peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Mungkin itu penjelasan materi keempat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator yang sangat bijaksana. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami ikhlas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.